Kita akan mulai. Edifikasi. Nah, sebetulnya di bisnis network marketing atau bisnis MLM, nah kita paham semua ada hal-hal yang sangat penting di situ. Dan yang mutlak ada itu adalah 3 prinsip dasar, teman-teman semua. Nah, ada 3 prinsip dasar ini adalah sesuatu hal yang kalau kita pengen bisnis kita tidak berkembang, abaikan 3 prinsip dasar ini. Dan saat kita menginginkan bisnis kita berkembang besar dan bertahan jangka panjang, meskipun di awalnya teman-teman harus kesulitan dulu mungkin barangkali, atau butuh perjuangan dulu barangkali, tidak apa-apa. Selama teman-teman nanti memegang teguh 3 prinsip dasar ini, teman-teman pasti akan bisa seperti Bushido-Bushido yang sudah ada di IFC ini. Ya. Nah, sayangnya hari ini, malam ini saya tidak akan sharing ketiga hal ini, dan saya hanya sharing saja untuk poin yang pertama, yaitu edifikasi. Ya, saya melihat edifikasi ini sangat penting sekali. Ya, orang punya bisnis yang besar, kemudian hancur bisnisnya, dan bahkan tidak ada di bisnis di perusahaan tersebut. Karena apa? Mengabaikan yang namanya edifikasi. Nah, teman-teman, edifikasi sepertinya sepele saja. Dan ketika kita mau menjalankannya, mau secara konsisten terus-menerus menjadi kebiasaan kita, ini akan membuat kita besar, teman-teman. Ya. Nah, saya ingat sekali ketika pada teknologi pertama kali ketemu saya, kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu, ada satu hal yang beliau sampaikan kepada saya waktu itu, bahwa kita saat ini kita harus kalkulasi usia kita, kalkulasi juga umur kita, waktu kita, karena kita nggak tahu waktu kita sampai kapan. Kesempatan yang ada ini, mari kita bersungguh-sungguh, teman-teman semua. Karena dengan hanya bersungguh-sungguh, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Teman-teman semua, mari kita lanjutkan. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari edifikasi? Edifikasi sebenarnya itu berasal dari kata edify, atau artinya kita memberikan penghargaan, memberikan respect pada subjek tertentu. Nah, apa itu subjek tertentu? Nanti akan saya ceritain, ya kan? Nah, edifikasi ini teman-teman, mau nggak mau kita harus lakukan dengan tulus. Karena ketika kita melakukan edifikasi dengan tidak tulus, itu akan kelihatan, ya kan? Nah, rata-rata kita selalu berpikiran bahwa ketika kita mengedifikasi, misalnya kita mengedifikasi upline misalnya, ya kan? Nah, kita merasa bahwa, waduh, ngapain sih edifikasi upline saya? Upline saya kan yang untung. Sebetulnya tidak, teman-teman. Yang untung sebetulnya itu adalah kita. Ya, sebetulnya kita melakukan edifikasi itu adalah untuk memberikan keuntungan untuk bisnis kita sendiri. Nah, analoginya gini. Teman-teman pasti pernah dong, misalnya ke tempat yang gelap gitu kan. Dan ke tempat gelap itu teman-teman bawa senter. Ya kan, bawa senter, kita teman-teman menyalakan lampu senternya, mengarahkan lampu senternya ke tembok, otomatis kan temboknya jadi terang. Dan teman-teman tahu nggak, cahaya yang kembali kepada kita itu akan selalu lebih besar daripada cahaya yang kita tembakkan atau kita arahkan ke tembok. Nah, seperti itulah edifikasi. Kita berikan edifikasi ke orang lain, kita berikan edifikasi ke subjek tertentu, dan hasilnya itu akan kembali kepada kita itu berlipat-lipat. Malah saya sempat berpikiran bahwa sebetulnya edifikasi ini egois. Edifikasi yang saya lakukan itu sebetulnya tujuannya untuk keuntungan kita. Nah, banyak sekali dari kita yang belum paham tentang hal ini. Mengerti, iya, tapi belum memahami. Bahkan sampai merasakan di dalam pikiran dan hati kita bahwa edifikasi ini sebetulnya adalah kekuatan yang sangat besar. Ya, kekuatannya maha dahsyat kalau saya katakan. Kalau kita pintar melakukan edifikasi. Ya, sekali lagi saya tegaskan, sebetulnya saat kita melakukan edifikasi, itu sebetulnya memberikan keuntungan bagi bisnis kita sendiri. Nah, teman-teman, apa saja yang harus diedifikasi? Nah, ini. Yang pertama tentunya, ya, apa yang perlu kita edifikasi? Perusahaan. Ya, ketika teman-teman cerita kepada mitra teman-teman atau mungkin kepada prospek, yang dimana prospek ini mungkin sudah positif dan bahkan mungkin juga sudah memutuskan bergabung. Nah, teman-teman harus edifikasi perusahaan ini. Teman-teman, pengalaman saya di bisnis industri network marketing itu menggambarkan dalam pikiran saya bahwa saat saya memutuskan di IFC, ini adalah keputusan yang sangat tepat. Memang saya tahu di luar sana pun juga banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah berjalan, bahkan sudah puluhan tahun running. Dan saya sangat bersyukur sekali ada di perusahaan ini, teman-teman. Teman-teman ketika cerita tentang perusahaan kita, itu ceritakan dengan yakin. Sekali lagi, ketika kita tulus menceritakan,
itu kelihatan. Di saat kita hanya melebih-lebihkan, itu pun juga kelihatan. Karena edifikasi ini benar-benar harus tulus dari dalam hati dan pikiran kita. Nah, teman-teman bayangkan coba, kita ini bekerja sama saat ini dengan perusahaan yang sudah mulai berjalan itu sejak tahun 1831. Dan perusahaan kita waktu itu ada divisi namanya Honso, yaitu divisi pharmaceutical, itu sudah mulai running di Jepang sana. Dan saat ini sudah dibuktikan bahwa perusahaan IFC kita ini berdiri sangat kokoh, dan bahkan kabar gembiranya lagi karena market Indonesia yang memberikan respon yang sangat besar terhadap produk-produk dari IFC. Bulan Desember itu akan dibangun satu pabrik lagi yang khusus untuk memproduksi produk-produk untuk market di Indonesia, teman-teman. Nah, saat teman-teman melakukan edifikasi tentang perusahaan, ceritakan apa yang menjadi keunggulan-keunggulan dari perusahaan. Ya, nah teman-teman semua, selain itu kita juga harus mengidentifikasi dari perusahaan ini ada namanya manajemen. IFC Indonesia, Bapak Ibu dan teman-teman semua pasti paham dengan Pak Ernest Prayuda, dengan Pak Michael Tampi, apalagi dengan Pak Niko Rampisela, teman-teman pasti kenal semua. Saya beberapa bulan ini intens ketemu dengan beliau-beliau, teman-teman semua. Ya, di mana ketika saya ingat sekali ketika saya mau ke Surabaya, dari Surabaya mau perjalanan ke kota lainnya, kalau tidak salah waktu itu mau ke Batam, sedangkan Pak Ernest mau melakukan perjalanannya ke Bali. Kami sempat menunggu pesawat bareng-bareng. Di situ ada Ibu Helen, ada Pak Ernest, ada Pak Niko. Beliau berbincang-bincang dan saya semakin yakin lagi bahwa saya di tempat yang sangat tepat. Mungkin secara detail saya tidak bisa menceritakan teman-teman semua. Yang pasti teman-teman, saya yang benar-benar mendengarkan beliau bertiga bicara, ngobrol, sharing, saya bilang, saya nggak bisa kebayang. Saya benar-benar melihat bahwa apa yang saat ini saya kerjakan, di mana saya membangun aset di AFC ini, saya benar-benar bisa wariskan kepada anak-anak saya nantinya. Teman-teman, kabarkan ini kepada banyak orang, bahwa saat ini kita berada di sebuah perusahaan yang tepat, dan kita ada di dalam organisasi pemimpin-pemimpin yang hebat sekali. Pak Ernest dan Bu Helen dengan begitu besar visinya. Pak Michael Tampi dengan integritas beliau, dengan humble-nya, dengan kerendahan hati beliau. Saya kemarin barusan hari Sabtu kemarin, kami berkumpul dengan Pak Michael Tampi. Beliau menyampaikan bagaimana kita menghadapi yang katanya ada resesi di tahun 2023. Dan saya benar-benar respect dengan Pak Michael Tampi, bahkan saya kaget juga beliau mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada resesi. Ya, seperti apa detailnya? Nah, teman-teman harus datang di setiap pertemuan yang ada, itu akan paham. Oke. Nah, di situ saya semakin yakin lagi bahwa ini perusahaan yang tepat. Ketika kita berbicara tentang Pak Niko Rampisela atau Pak Niko, panggilan akrab beliau, saya selama berkarir di industri dan marketing kurang lebih sekitar 20 tahun lebih, saya baru melihat salah seorang pemimpin atau GM yang seperti Pak Niko. Tidak ada duanya. Pokoknya 1, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak ada duanya. Saya sempat menemani beliau di beberapa kota, dan ini pemimpin yang paling keren, teman-teman. Ya. Bahkan saya sempat ngobrol dengan beliau, berbincang-bincang dengan beliau, menemani beliau, itu setelah acara sampai jam 4:30 subuh, bayangin. Dan beliau masih excited. Ya, beliau masih semangat. Saya yang usia 50 tahun, beliau baru 33 tahun dan sudah stem cell juga. Tentu beliau masih on fire gitu. Saya iya, tapi beliau masih dengan semangatnya menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting untuk bagaimana terus ada di bis ini dan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan melalui bis ini. Nah, teman-teman, bayangkan kalau kita punya pemimpin, mereka loyo, nggak punya visi. Tidak banyak, teman-teman, pemimpin-pemimpin di dalam perusahaan marketing itu seperti beliau-beliau bertiga ini. Ini benar-benar sebuah kolaborasi yang sangat solid, sangat tepat. Saya pastikan apapun itu kondisinya, teman-teman tetap stay di AFC. Ya, 2, 3, 5 tahun ke depan, nanti teman-teman akan merasakan. Saat teman-teman masih ada di sini, 2, 3, 5 tahun ke depan, apa yang saya sampaikan ini bisa diberikan oleh teman-teman semua. Apakah kita sudah berada di perusahaan yang tepat atau tepat sekali saat ini? Oke, nah yang kedua, produknya. Nah, ini pun juga perlu kita edifikasi. Caranya bagaimana?
Pasti. Mengedifikasi produk, caranya kita mau nggak mau harus konsumsi ini produk sendiri. Kita harus merasakan sendiri. Ya, ketika Mas Udin, sponsor saya, orang yang mengajak bisnis AFC kepada saya, pertama kali saya waktu itu juga punya masalah kesehatan. Dan saya belum cerita kemana-mana, saya konsumsi dulu produknya. Saya rasakan dulu, baru saya bisa cerita kemana-mana. Nah, saat kita sudah konsumsi produknya, tentunya ketika kita cerita ke banyak orang, itu pun dengan tulus. Tidak ada bahkan overclaim dan dilebih-lebihkan. Dan yang menariknya lagi teman-teman, produk ini, ibu saya juga punya masalah pengapuran, bahkan sudah beberapa lama pengapuran dan harus operasi. Tapi kami bertiga bersaudara memutuskan untuk tidak operasi dulu. Kami mencoba produk ini untuk diterapi kepada ibu saya. 2 tahun setiap hari, hampir setiap hari beliau konsumsi produk ini. Dan alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan sampai sekarang ibu saya tidak jadi operasi dan sekarang sudah sehat. Ibu saya usianya 70 tahun lebih dan bahkan sekarang sudah bisa berendam juga di laut. Saya bilang bagaimana kita tidak bisa bangga dengan produk kita? Produk kita benar-benar sangat berkualitas. Ya, apalagi produk ini untuk orang-orang yang kita cintai. Tentunya kita harus memilih produk yang jelas datanya, jelas uji klinisnya, bahkan kita punya paten fungsi ini luar biasa sekali. Nah, sekali lagi saat teman-teman mengedifikasi produk, pastikan teman-teman sudah merasakan dulu, sudah konsumsi dulu. Bahwa produk kita, sementara ini, kita nggak tahu ke depan kan, tapi saya yakin, kita sangat bersyukur sekali kita di AFC, karena apa? Inovasi akan selalu terjadi. Akan ada keluar Utsukushi Gold, akan ada keluar lagi Subarashi Gold, artinya inovasi akan terus berjalan. Poinnya adalah, IFC tidak akan berhenti di sini saja. Saya bahkan melihat bahwa sebetulnya IFC ini belum dimulai. Ketika saya mendengar perbincangan Pak Ernest, Bu Helen, Pak Niko waktu itu di bandara di Surabaya, saya melihat bahwa wow, ini IFC belum dimulai sebetulnya. Pak Niko masih usia 33 tahun, Pak Mike mungkin masih belum 40 tahun. Ini masih panjang sekali IFC teman-teman semua. Berikan edifikasi itu dengan tulus. Kenapa saya berani sampai bicara seperti ini? Karena saya dengar sendiri dari Bu Helen, Pak Ernest, dan Pak Niko berbincang saat itu. Ini luar biasa sekali. Nah, teman-teman semua, yang ketiga, apa yang harus kita edifikasi? Alat bantu. Nah, alat bantu di bisnis dan marketing, itu ada beberapa alat bantu. Yang pertama, buku. Ya, buku ini saya katakan jadi vitamin mental kita, vitamin pikiran-pikiran kita. Ya, saya juga melihat dengan mata kepala sendiri. Ketika kemarin beberapa kota saya berkunjung dengan Pak Niko, Bu Helen itu kemana-mana selalu bawa buku. Ya, kemana-mana selalu membawa buku. Saya bilang, ini keren. Saya sudah ada di inner circle atau di lingkungan yang tepat gitu. Karena pemimpin yang baik pasti seorang pembaca buku. Ya, Pak Ernest pun juga demikian. Bahkan Pak Mike itu saya pastikan ketika beliau membawa tas pasti ada buku di dalamnya. Pasti ada buku. Ya, bahkan kemarin ketika saya ketemu dengan Ibu Linda Eaton ya, ibu dari Pak Mike, beliau menyampaikan hobinya Pak Mike, ya baca buku itu. Jadi teman-teman semua, ketika kita berada dalam organisasi dengan pemimpin-pemimpin yang seperti ini, saya yakin teman-teman akan berada di dalam kapal yang sudah sangat tepat sekali. Ya, pemimpin-pemimpin kita pembaca buku semua. Pak Niko, jangan salah. Di rumah beliau, mungkin yang pernah ikut Zoom-nya Pak Niko, beliau pernah menunjukkan buku-buku leadership. Pak Niko dengan karakter yang memang asli beliau miliki, seseorang pemimpin yang sangat hebat sekali, sangat tegas sekali. Beliau pun juga mengupgrade diri beliau dengan selalu membaca buku. Ya, nah, bayangin teman-teman, ketika kita mau selalu bertumbuh, mau selalu mengupgrade diri, kita benar-benar berada di lingkungan yang benar-benar sangat tepat. Nah, teman-teman semua, memang biasanya kalau saya membaca, belajar itu kan zaman SD, zaman SMA, zaman kuliah, saya sudah males. Tapi mau nggak mau saat kita ingin menjadi seorang pemimpin yang besar, pemimpin yang hebat, itu mutlak kita harus mau nggak mau tetap belajar atau mau melakukan atau membaca buku. Sempatkan 15 menit saja per hari. Ya. Kenapa Pak Mike ketika bicara di depan, beliau banyak sekali kosakatanya, kenapa beliau selalu saja ada bahan untuk dibicarakan? Ya karena Pak Mike selalu baca buku gitu. Pak Niko selalu baca buku. Pak Ernest, Bu Helen selalu baca buku.
Jadi dari buku itu saya katakan seperti jendela dunia gitu. Kita bisa menyingkat waktu, ya kan? Misalnya kejadian di tahun 1945 waktu itu, kita kan nggak perlu ke sana. Kita cukup membaca buku, story atau history di tahun 1945, kita bisa tahu keadaan di sana. Itu seperti kayak time travel gitu ya. Nah, teman-teman semua, ada buku wajib yang harus kita baca sebagai seorang network builder. Ya, ini mungkin sudah umum. Teman-teman pun juga mungkin sudah bosan dengarkan atau melihat informasi. Tapi ini faktanya, realitanya. Buku inilah yang membuat kita besar dan kita bertahan ada di industri net marketing dengan perusahaan IFC. Yang pertama adalah buku Berpikir dan Berjiwa Besar, ya, dari David G. Schwartz, ya, Berpikir dan Berjiwa Besar. Buku itu saya sangat senang sekali dengan chapter 12 atau bab 12 yang mengatakan bahwa kita nggak penting kita saat ini dan dahulu berada di mana. Yang paling penting adalah kita tahu kemana kita akan tiba. Dengan IFC dan dengan pemimpin-pemimpin hebat, Pak Ernest, Pak Mike, dan Pak Niko, pasti teman-teman punya sebuah keyakinan kita akan dibawa kemana oleh beliau-beliau semua. Oke, nah yang kedua ada buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain dari Dale Carnegie. Itu yang buku sangat bagus. Bisnis ini bisnis manusia. Loh Pak, ini kan bisnisnya bisnis subarasi, bisnis usuk-usik. Iya betul, itu produknya. Pertanyaannya adalah siapa yang konsumsi produknya? Siapa yang beli produknya? Siapa yang menggunakan produknya? Manusia kan. Poinnya adalah karena kita berbisnis dengan manusia, ya kita harus tahu ilmu bagaimana berhubungan dengan manusia. Nah, teman-teman, buku ini sangat bagus sekali, ya. Bukannya buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi calon mertua, bukan ya? Buat yang jomblo-jomblo, bukan. Tapi bisa juga dipraktekkan. Ketika teman-teman baca buku dari Dale Carnegie, teman-teman akan menjadi orang yang nyaman diterima oleh siapapun. Teman-teman akan bisa diterima oleh siapapun. Teman-teman akan bisa orang-orang sekeliling teman-teman akan merasa enak berkomunikasi, berinteraksi teman-teman. Ya, kembali lagi Pak Niko selalu sampaikan kepada kita semua. Orang bergabung di sini karena apa? Karena orang percaya dengan diri kita. Orang bergabung dengan diri kita. Bukan dengan produknya, bukan dengan perusahaannya, bahkan bukan dengan Pak Niko yang manajemen, bukan, tapi orang bergabung karena kita. Maka diri kita yang harus kita selalu upgrade. Kita harus selalu bertumbuh, teman-teman. Nah, yang kedua, alat bantu yang sangat membantu sekali ini saya rasakan juga, ya, itu audio video. Nah, teman-teman, kita sangat bersyukur dalam waktu dekat ini Pak Niko saat ini sedang mempersiapkan yang namanya modul, dan ini baru satu-satunya terjadi, ya, sebuah support dan menjadi sistem atau support system itu langsung terintegrasi dengan member area kita. Ketika Pak Niko sharing tentang hal ini, saya bilang, wow, saya excitednya minta ampun gitu. Nah, bayangkan teman-teman, ketika orang-orang yang kita ajak di sini, mereka baru bergabung, pasti mereka tidak tahu bagaimana cara memulainya. Nah, ketika mereka bergabung dan kemudian mereka login ke member area mereka, dan mereka bisa lihat how to-nya, orang yang baru bergabung harus melakukan apa, harus apa yang step-stepnya. Ini Pak Niko sudah siapkan semua. Teman-teman sabar saja, dan sekali lagi kita bersyukur punya pemimpin seperti Pak Niko. Beliau memikirkan ke depannya seperti apa. Yang nanti bagaimana pertama kali orang bergabung sudah ada modulnya, ketika kita ada di peringkat Toreda bagaimana how to-nya, Samurai how to-nya bagaimana, Sogu nanti to-do-nya seperti apa, harus melakukan apa, dan sampai Bushido pun Pak Niko akan buatkan semua itu. Kurang apa teman-teman? Kita di perusahaan sangat tepat. Oke? Ada kalimat yang menarik dari Robert Kiyosaki di punya Business School. Ketika kita ingin bergabung atau menjalankan bisnis marketing, pilihlah sebuah perusahaan yang punya pendidikannya. Nah, Pak Niko berikan itu semua kepada kita. Keren kan teman-teman? Ya, ayo yang merasa keren, ketik keren. Ayo teman-teman. Jangan sampai teman-teman nanti dengerin saya sambil ngantuk tertidur kan. Ayo, keren. Ayo interaksi ya teman-teman. Wow. Oke, keren. Luar biasa. Oke. Nah, teman-teman semua, audio video ini teman-teman juga bisa dapatkan nanti di YouTube misalnya. Cari zoom-zoomnya dari Pak Niko, dari leader-leader kita, dari Bushido ada semua. Nah, kami ada di komunitas, yaitu namanya Victoria Academy, teman-teman. Kami pun juga sudah siapkan ketika mitra-mitra kami bergabung, itu langsung kami masukkan ke sistem. Kami sediakan, kami sudah punya webnya, jadi seperti ini. Ya, jadi kami punya webnya, namanya Starter Pack, ya, alat bantunya. Nah, kami langsung masukkan ke sistem.
mitra-mitra kami harus tahu bagaimana cara memulainya gitu. Nah, ini adalah sebuah alat bantu juga gitu. Kita ada namanya sistem fundamentalnya, ada cycle system, start achiever program itu seperti apa, ya bagaimana game plan 90 hari harus melakukan apa ketika sejak mulai bergabung. Ada juga 6 langkah dasarnya, ada 3 prinsip dasarnya, tutorial back office dan dokumen-dokumen pendukung sudah kami siapkan. Jadi ketika orang bergabung, kita langsung berusaha untuk mereka agar tahu, agar paham seperti apa memulainya gitu. Ya, apalagi sudah disediakan juga Pak Niko. Jadi ini benar-benar nanti kita akan selalu bersinergi dengan sangat solidnya. Karena kembali lagi bisnis di industri dan marketing ini bukan bisnis coba-coba. Ini adalah bisnis yang merubah kehidupan, bukan saja hanya bertahan untuk hidup, dan yang tepatnya adalah merubah kehidupan kita. Sudah ribuan orang, bahkan mungkin bisa jadi puluhan ribu orang, kehidupannya berubah melalui bisnis di AFC ini, Bapak Ibu teman-teman semua. Oke, nah teman-teman, yang ketiga pertemuan. Oh, ini penting banget. Momentum itu selalu didapatkan di pertemuan. Ya, online bisa, offline lebih tajam lagi. Nah, malam ini kita coba berusaha bagaimana yang online ini seolah-olah bisa offline. Auranya aura offline. Teman-teman jangan heran ketika saya saat bicara selalu excited, nggak ngerti ini baterai saya energizer atau apa. Yang pasti saya pengen apa energi ada dalam diri saya ini bisa tertular ke teman-teman semua. Karena apa? Energi never lie. Energi nggak pernah bohong. Teman-teman semua, pertemuan ini sangat penting sekali. Dan Pak Niko pun juga sudah mempersiapkan semuanya. Ya, Pak Niko mempersiapkan pertemuan baik online maupun offline-nya. Online di hari Senin seperti ini, di hari Rabu ada juga LOP reguler, di hari Sabtu di mana kita bisa belajar tentang product knowledge. Kurang apa teman-teman di EFC ini? Semuanya sudah disediakan, tinggal kita mau nggak memanfaatkan dengan sangat pintar. Ya, mau nggak kita masukkan mitra-mitra kita ke dalam sistem ini. Teman-teman semua, syukuri kondisi saat ini. Banyak di luar sana ketika orang ditawari network marketing, mereka ketika masuk sudah nggak ngerti, toleh nggak ngerti mau ngapain. Di EFC ini, Bapak Ibu dan teman semua, Pak Niko mempersiapkan semuanya. Dan pasti sponsor dan upline Anda pun juga mempersiapkan semuanya. Itu pertemuan ada yang bersifat umum, ada juga bersifat yang sifatnya bersyarat. Seperti di komunitas kami, di Victoria Academy, kami juga pertemuan yang sifatnya umum, yang seperti hari Kamis kami ada infonet, ada juga pertemuan-pertemuan yang sifatnya bersyarat, di mana orang yang hadir di pertemuan tersebut harus menyelesaikan syarat-syarat tertentu. Nah, di sini kita akan melihat bahwa orang ketika masuk di pertemuan yang sifatnya bersyarat, mereka pasti akan melakukan sesuatu. Dan melakukan sesuatu ini pasti berbanding lurus dengan kegiatan membangun usaha ini. Contohnya, syarat untuk hadir di pertemuan exclusive meeting misalnya, itu harus melakukan 15 kali presentasi dulu baru bisa ikut. Dan sudah memiliki apa gitu. Ada syarat-syaratnya. Nah, ketika ada persyaratan seperti ini, mereka akan mengejar. Nah, dengan mengejar ini sebetulnya sadar atau tidak sadari, sebetulnya mereka sedang membuat sebuah kebiasaan. Kita terbentuk di sini karena sebuah kebiasaan. Saat kebiasaan ini menjadi konsisten, pasti akan ada hasil. Dan memang harus sabar. Karena seperti Pak Niko sampaikan, banyak orang juga sampaikan, bisnis ini nggak mudah. Yang pasti nggak mustahil. Karena realitanya sudah ada 11 busido yang menunjukkan. Habit ini sangat penting sekali. Kebiasaan-kebiasaan bagaimana kita bisa berkembang di usaha ini, bertumbuh di bisnis ini akan mendukung kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sangat luar biasa ke depannya. Ya, pertemuan sangat penting sekali teman-teman. Ya, oke, berikutnya apalagi yang perlu kita edifikasi. Nah, komunitas atau support system. Mungkin teman-teman saat ini punya komunitas. Sponsor dan upline Anda yang mengajak Anda di bisnis ini, atau sponsor Anda adalah orang yang mengajak Anda di bisnis ini sudah menyediakan wadahnya untuk kita selalu bersama-sama berkumpul. Mungkin ada training-training bisa jadi, pengembangan kepribadian, bagaimana cara kita misalnya membuat daftar nama, bagaimana cara mengundang, semuanya tim bisnis Anda pasti memikirkan hal ini. Ya, atau support system. Nah, support system ini pun juga Pak Niko kembali lagi tadi sudah saya ulangi lagi, saya tadi di belakang sudah saya ceritakan bahwa Pak Niko juga menyiapkan ini. Ya, teman-teman tinggal jalani sistemnya gitu. Tinggal jalankan saja karena semua sudah disediakan. Teman-teman hanya butuh sebuah tekad yang kuat dan konsistensi itu terus melakukan. Crossline, siapa Crossline? Ya, Crossline
adalah sahabat kita, saudara kita yang jalankan bisnis ini juga. Dan kebetulan itu berbeda jalur bisnis. Ini kita juga harus edifikasi. Ya, contohnya kita bisa melihat perkembangan bisnis yang sangat cepat sekali dan bahkan sangat dahsyat sekali. Ada Teh Ernesta dari Bandung. Beliau dengan cepatnya melejit, bahkan baru kurang lebih 2 tahun atau kurang dari 2 tahun beliau sudah dapat income 7 miliar. Ini kan juga kabar yang sangat menggembirakan. Karena di luar sana orang mungkin sangat susah sekali untuk menjemput rezeki. Di IFC ini teman-teman semua, begitu Tuhan membukakan jalan untuk kita semua untuk bisa sejahtera. Dan itu tidak pandang bulu. Ya, apapun latar belakang kita, apapun latar belakang pendidikan kita, semuanya punya hak yang sama. Contoh lagi, Ibu Herti Sitorus. Luar biasa. Saya sudah ketemu langsung dengan beliau. Beliau orangnya humble-nya minta ampun. Meskipun saat ini income-nya sudah lebih dari 200 juta sebulan. Ini sebuah prestasi yang dahsyat luar biasa. Nah, kita bisa edifikasi beliau-beliau semua yang sudah berhasil. Ya, Pak Yosef juga contohnya. Apalagi Busido. Ada Pak Dr. Luigi, ada Bapak Budi Darwin, Pak Eka Yanto, Ibu Novi Carolina, Ibu Silvi Yulianti, Pak Adi Adrian, Pak Yohanes Ci, yang sekarang Busido juga tahun ini. Ini luar biasa. Ya, ini benar-benar saya berada di lingkungan yang tepat. Sebesar apapun impian kita, saat kita tidak berada di lingkungan yang tepat, percuma teman-teman. Kita tulis impian kita tempel di dinding. Dan kalau kita nggak punya lingkungan yang tepat, yang tidak mendukung kita untuk jadi bisa mewujudkan impian, percuma juga. Ya, saya beberapa waktu lalu diskusi sama beberapa teman. Nah, kenapa saya sudah tulis impian ini, saya pengen ini, tapi kenapa kadang orang untuk mencapainya kok lama sekali? Ternyata lingkungan, teman-teman. Teman-teman berkumpul dengan penjual parfum, saya pastikan botol pasti wangi. Nah, bayangkan kalau teman-teman sering berkumpul dengan Busido, berkumpul dengan Daimyo, saya yakin pun cepat sekali teman-teman pun juga akan berada di peringkat itu. Oke, semangat? Sepakat? Yang sepakat tulis, ketik sepakat. Ayo yang fresh, ayo yang semangat. Sepakat. Wah, luar biasa. Ya, teman-teman semua. Ya. Crossline ini sangat penting juga. Crossline juga bisa menjadi batu asahan yang positif bagi kita. Wow, itu luar biasa sekali pergerakannya, perkembangan bisnisnya. Kita bisa ikuti mereka. Dan ini akan membuat kita juga semakin semangat. Ya. Nah, teman-teman semua, misalnya seperti sponsor saya, Mas Udin. Teman-teman juga bisa mengidentifikasi beliau. Saya tahu kehidupan beliau seperti apa dulunya. Dan sekarang perubahannya sangat luar biasa. Bahkan saya katakan mencengangkan. Tidak ada dalam pikiran saya Mas Udin bisa seperti saat ini. Kalau mungkin teman-teman mungkin jarang yang tahu bagaimana kehidupannya beliau dulu. Saya paham sekali. Bahkan cara tidurnya pun juga saya tahu. Dan AFC berubah itu semua. Ya, luar biasa. Kita beri aplaus untuk sponsor saya dong. Saya benar-benar sangat respect sekali dengan beliau. Nah, teman-teman semua. Kemudian ini yang penting banget. Paling penting kalau saya katakan. Partner bisnis kita. Partner bisnis kita ada sponsor. Siapa sponsor? Sponsor adalah orang yang mengenalkan usaha ini, yang mengajak bisnis ini kepada kita. Kalau seperti saya yang ngajak di bisnis adalah Mas Udin. Mas Udinlah sponsor saya. Ini mau tidak mau, ini wajib mutlak. Kita harus edifikasi dengan tulus sponsor saya. Teman-teman semua, saya nggak ngerti ketika Mas Udin di bulan September 2020 waktu itu, seandainya Mas Udin tidak follow up saya lagi setelah 9 bulan, mungkin saya tidak bisa ketemu dengan teman-teman malam hari ini. Karena beliaulah saya bisa sharing dengan teman-teman. Karena beliaulah suatu saat nanti teman-teman akan merasakan bagaimana andil sponsor dalam kehidupan teman-teman. Pak, sponsor saya sudah hilang. Pak, sponsor saya sudah berhenti. Masih ada upline Anda. Upline kita semua ini juga orang-orang yang berjasa dengan kita. Seringkali kita membuat upline merasa ya tidak enak hati dengan kita. Kita taunya upline selalu membantu segala hal, membantu transportasi, ya kan, membantu harus traktir. Kita selalu merasa bahwa upline dapat duit kan dari kita. Oh, itu salah besar teman-teman semua. Ya, salah besar. Saya pernah bicara sama Pak Niko waktu di Semarang. Saya katakan Pak Niko, saya selalu punya prinsip. Ketika saya bangun bisnis di industri dan marketing, prinsip saya adalah
saya harus memberikan yang terbaik kepada upline saya. Saya harus memberikan yang terbaik bagi sponsor saya. Saya harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada sponsor dan upline saya. Bayangkan teman-teman, saat kita punya pikiran seperti ini, teman-teman mau kan? Pasti akan terjadi juga kepada teman-teman semua. Mitra-mitra teman-teman atau bahasanya downline teman-teman, itu pun akan punya prinsip yang sama. Bayangkan saat ini terjadi teman-teman. Sebuah kondisi yang sangat membahagiakan yang benar-benar membuat kita selalu semangat di sini. Kita saling support, kita saling dukung. Banyak memang di usaha yang lain, bukan di FC saya ceritakan. Orang antara upline dan downline saling menggencet. Bayangin, kalau kita biasa digencet, orang yang menggencet kita itu pun akan ikut turun. Berbeda ketika kita selalu punya prinsip, selalu mendukung. Kita dorong naik, terus naik, bareng-bareng naik. Kita pun juga akan ikut naik. Meskipun posisi kita di bawah, karena kita mendukung naik, kita pun pasti akan naik. Milikilah prinsip seperti itu. Apapun kondisinya, sponsor dan upline, orang yang berjasa kepada kita. Kalau tidak dengan Mas Udin, mungkin saya tidak di sini. Di kesempatan ini, secara nasional, ini saya bicara, mungkin live juga di Facebook, live juga di Zoom, dan mungkin ada yang rekam ini, saya juga akan sampaikan. Matur suwun Mas Udin, terima kasih Mas Udin sudah mengenalkan IFC ini kepada saya. Di satu titik nanti teman-teman akan merasa bahwa teman-teman akan merasa berterima kasih sekali dengan orang yang mengenalkan usaha ini. Itu prinsip saya. Saya akan selalu memberikan yang terbaik bagi upline saya. Sebetulnya edifikasi yang terbaik kepada sponsor dan upline kita adalah kita selalu memiliki prinsip jadikan diri kita orang terbaik dari sponsor dan upline kita. Yakin saja teman-teman. Ketika teman-teman memiliki prinsip ini, pasti mitra-mitranya pun juga akan memiliki prinsip yang sama. Dan ini akan membuat keuntungan yang bersama-sama juga untuk kita semua. Sepakat teman-teman? Oke. Yang sepakat ketik mainkan. Mainkan, 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 mainkan. Ayo coba ketik mainkan, mainkan, mainkan. Oke, luar biasa sekali. Thank you banget. Nah, kemudian kepada mitra-mitra kita, kepada downline kita. Nah, edifikasi ini pun juga kita sampaikan ke downline kita. Teman-teman mungkin diingat ya. Ketika kita misalnya menemani downline kita, ketemu prospeknya, misalnya menemani mereka prospek. Nah, ketika kita diedifikasi oleh mitra kita atau downline kita, berikanlah edifikasi kembali kepada downline kita. Ya. Karena sejatinya prospeknya downline kita itu mau bergabung, itu kan bukan karena kita sebagai upline dari downline kita atau sponsor dari downline kita, tapi mereka percaya dengan downline kita kan. Berikan kekuatan itu kepada downline kita. Berikan balik. Tapi rata-rata orang ketika sudah diedifikasi sama mitranya atau sama downline-nya, itu lupa mengedifikasi kembali gitu. Padahal ini penting banget. Ya, ini memberikan kekuatan kepada mitra kita agar prospeknya pun juga percaya dengan mitra kita. Begitu juga sebaliknya, saya kembali lagi ke upline. Ketika kita mengedifikasi upline, lakukan ini dengan tulus, teman-teman. Ketika kita mengedifikasi sponsor, lakukan ini dengan benar, teman-teman. Ini akan berbeda sekali. Tapi yang terjadi, banyak sekali kebalikannya. Ini contoh cerita. Ya, contoh cerita, ini terjadi benar-benar. Ketika saya punya prospek, beliau seorang anggota DPRD di Kota Bandung, ya. Dan ketika saya kenalkan sama Mas Udin, biasanya kita ini kan yang menggebu-gebu mengenalkan prospek kita kepada sponsor atau upline kita. Benar nggak? Mas Udin, ini prospek saya. Beliau pejabat negara, bla bla bla. Ini suatu hal yang mungkin harus kita perbaiki bareng-bareng. Yang kita edifikasi harus siapa? Sponsor atau upline kita. Ketika mengenalkan prospek kita, cukup. Mas Udin, ini beliau namanya Pak A. Langsung. Tapi terbalik. Ketika saya mengenalkan Mas Udin kepada prospek saya, ini Mas Udin saya edifikasi habis-habisan. Saya kenalkan Mas Udin ini sebagai pribadi yang benar-benar menarik gitu kepada prospek saya. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah ketika Mas Udin bicara atau menyampaikan apapun kepada prospek saya, karena Mas Udin sudah saya berikan kekuatan, prospek saya pun akan mendengarkan.
Luar biasa di sini. Mas Udin yang saat itu dengan latar belakang driver taksi bandara dan ketemu dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, beliau akan pede. Bayangkan saja ketika Mas Udin yang saya identifikasi adalah prospek saya, mungkin Mas Udin mau ngomong pun juga, iya. Nah ini teman-teman mungkin diingat ketika kita identifikasi, yang kita identifikasi adalah siapa? Sponsor dan upline kita. Prospek cukup kenalkan seperti itu saja. Ini sering terjadi, saya lihat seperti itu. Sehingga kita yang jadi upline misalnya dikenalkan dengan prospeknya mitra kita atau dealer kita, malah kita jadi gemeteran gitu kan. Oh ini pangkatnya jenderal. Yang diidentifikasi harusnya siapa? Sponsor upline kita. Ya kan? Karena ketika sponsor dan upline kita diberikan kekuatan, meskipun prospek kita punya jabatan yang sangat tinggi sekalipun, sponsor dan upline kita, karena sudah mendapat kekuatan dari kita, karena edifikasi kita yang tulus ini, hasilnya pasti akan berbeda, teman-teman. Ya, analoginya gini gampangnya. Ya, contoh, saya mau bikin home meeting ini. Tetangga-tetangga saya, kira-kira ada yang kenal Mas Udin nggak? Nggak ada gitu, ya kan? Jadi saat saya membawa Mas Udin ke rumah dan saya mengundang tetangga-tetangga saya akan melakukan home meeting untuk di sini, ya saya harus berikan kekuatan yang sangat besar kepada Mas Udin. Tujuannya adalah sebenarnya apa? Keuntungan bagi saya. Ketika tetangga-tetangga saya closing, join di sini, yang dapat bonus sponsor siapa? Saya, bukan Mas Udin gitu. Paham ya teman-teman ya? Ini menarik banget ini. Nah, atau gini, paling gampangnya gini. Saya contohkan artis siapa ya? Misalnya Sophia Latjuba. Bagaimana, terutama untuk bapak-bapak ya. Sophia Latjuba misalnya berkunjung ke rumah kita dan kita undang tetangga kita. Tanpa bapak atau teman-teman atau ibu-ibu bahkan di sini untuk dipaksa mengidentifikasi Sophia Latjuba, ibu-ibu, bapak-bapak pasti, teman-teman pasti langsung mengidentifikasi dengan hebatnya itu Sophia Latjuba, dan bahkan tanpa diidentifikasi pun sudah teridentifikasi. Nah, sponsor dan upline kita ini kalau nggak dikenalkan, tidak diidentifikasi, tidak diberi kekuatan, prospek kita mana ada yang tahu. Jadi butuh sebuah kekuatan. Dan percaya saja, ketika sponsor dan upline Anda semua Anda edifikasi dengan tulus, mereka, beliau-beliau akan mengedifikasi balik kita. Kita pasti akan diberi kekuatan juga. Sama contohnya, ada pertemuan. Mungkin ada yang teman-teman yang bertugas jadi MC. Ketika mengundang pembicara, berikan edifikasi itu dengan tulus. Kenapa? Ketika pembicara kita edifikasi dengan tulus, wow, itu luar biasa. Beliau di panggung pun itu akan bicara dengan full heart. Mereka akan benar-benar sepenuh hati menyampaikan apa yang ada dalam pikiran beliau-beliau semua. Ini sebetulnya sepele, tapi penting banget. Contohnya saja, ketika dialog, ya ini kita panggilkan, ya seorang ini, ya halo tepuk tangan. Nggak bisa gitu. Kita harus berikan edifikasi yang benar-benar dahsyat, benar-benar hebat kepada pembicara kita. Karena ini akan sebuah kekuatan. Yang untung siapa? Kita. Audiens yang kita undang, prospek yang kita undang di pertemuan tersebut. Ketika closingnya sama siapa? Sama pembicaranya? Bukan. Sama siapa? Sama kita. Inilah kekuatan edifikasi, teman-teman semua. Teman-teman, oke, ini jam berapa? Waduh. Oke, masih ada waktu 15 menit ya. Maaf, saya sangguin. Kalau cerita melebar kemana-mana, teman-teman semua ya. Nah, teman-teman, tadi saya katakan bahwa sebenarnya masih ada materi yang kedua dan ketiga. Ya, nanti kalau saya ada kesempatan lagi kita bisa sambung. Kalau enggak, ya cukup ini saja, nggak apa-apa. Karena apa? Masih banyak lagi pemimpin-pemimpin dahsyat luar biasa yang lainnya yang akan sharing dengan teman-teman semua. Nah, sebelum saya tutup acara ini, atau mohon maaf, sharing ini, kebiasaan jadi MC acara ini. Oke. Nah, sebelum saya tutup sharing malam hari ini, saya tutup dengan sebuah cerita, teman-teman. Ya, teman-teman, semua teman-teman ketika ada di sini pasti selalu memulai. Sepakat ya, teman-teman ya. Mari bareng-bareng, teman-teman. Selalu saya sampaikan kepada mitra-mitra saya juga, ayo kita selesaikan apa yang sudah kita mulai. Orang-orang di belakang kita, orang-orang yang mencintai kita, keluarga kita itu mengharapkan kita, teman-teman semua. Ya, teman-teman mungkin saat ini sedang berjuang. Kita lihat ada Pak Yohanes Ci, wah luar biasa, selamat Pak Yohanes Ci. Peringkat Busido juga tahun ini pencapaian sangat luar biasa ya. Ada Ibu Riana juga dari Bangka ke Papua, ini belum pulang-pulang. Kalau kita bicara Pak Niko, saya ampun deh.
Pokoknya nggak ada komentar buat Pak Niko. Itu pemimpin yang memang pemimpin yang harus kita contoh gitu. Beliau begitu mencintai kita semua. Beliau begitu dekat dengan member-member IFC. Bukan hanya sebagai hubungan pekerjaan bisnis saja, melainkan sebagai hubungan emosional. Beliau begitu bisa membangkitkan kita untuk beliau mencintai kita, kita pun juga mencintai beliau sebagai pemimpin kita, teman-teman semua. Saya nggak ngerti ketika IFC yang bawa bukan Pak Ernest, Pak Mike, dan juga pemimpinnya GM-nya bukan Pak Niko, saya pastikan nggak mungkin bisa sebesar ini. Ini memang sudah garis tangan Tuhan, teman-teman. Kita berada di tempat-tempat, teman-teman. Mari yuk kita selesaikan apa yang sudah kita mulai. Orang-orang di rumah menunggu kita. Ya. Mungkin teman-teman saat ini lagi down, lagi banyak masalah, atau mungkin banyak godaan. Oh, ini ada bisnis baru lebih bagus, ini lebih menarik, ini masih baru loh. Apakah teman-teman mau jadi pegawai SPBU seterusnya? Saya sudah punya pengalaman banyak tentang bisnis ini. Meskipun ombak lagi besar dan kapal kita terombang-ambing di dalam lautan yang ganas, kita nggak usah mengeluh, nggak usah teriak, nggak usah komplain. Kita tetap di dalam kapal saja. Apapun yang terjadi tetap di dalam kapal saja. Nahkoda kita, pemimpin kita, itu tahu apa yang harus beliau lakukan. Mereka paham harus bagaimana melindungi kita semua. Kecuali kalau Anda nekat lompat dari kapal, tanggung jawab masing-masing dari Anda. Karena apapun itu, katanya sebagus ini, sebagus itu, ketika Anda memulai, tetap memulai dari nol, teman-teman semua. Di sini kita sudah punya tempat yang sangat disediakan, sangat besar, sangat berlimpah ruah. Tinggal kita butuh sebuah konsistensi saja, teman-teman semua. Ada sebuah cerita yang menarik sekali, teman-teman. Ini dari pelari dari Inggris, namanya Derek Anthony Redmond. Ya, beliau seorang pensiun pelari dari Inggris. Beliau di dalam karirnya, beliau memegang rekor nasional Inggris untuk sprint 400 meter. Bahkan si Derek ini memenangkan kejuaraan lomba lari medali emas estafet 4x400 meter di kejuaraan dunia, bahkan kejuaraan Eropa. Ada cerita yang menarik dari Derek ini, teman-teman semua. Itu hanya terjadi di Olimpiade musim panas di Barcelona tahun 92. Wow, 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu. Ketika itu Derek mulai berlari di 400 meter sprint dan harus terhenti di 150 meter. Derek tiba-tiba terjatuh, cedera hamstring dan dia bahkan sampai meringis, menangis, kesakitan, dan dia tetap bangkit. Dia tetap bangkit melanjutkan larinya, bahkan sambil tertatih-tatih, sambil kesusahan untuk mulai lari lagi. Bahkan banyak beberapa orang yang mendekati bilang, ayolah kamu berhenti. Udah, selesai. Larimu selesai. Kali ini kamu tamat. Dan Derek tetap tidak menggubrisnya. Derek tetap melanjutkan perlombaannya. Tetap melanjutkan pertandingannya. Karena dia yakin dia harus menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Dan tiba-tiba dari kerumunan penonton ada seorang lari mendekatnya dan berhasil menggapai si Derek, dan ternyata beliau adalah bapaknya. Bahkan bapaknya pun, orang terdekat itu pun juga menyarankan, udah kamu berhenti, nak. Kamu lain kali bisa menanglah. Kamu sudah berhenti saja. Dan Derek menjawab dengan yakinnya, tidak, aku harus selesaikan sampai finish perlombaan ini. Dan apa yang terjadi? Bapaknya mendampingi Derek untuk menemani, berlari bersama-sama, menyelesaikan pertandingan tersebut. Luar biasa, teman-teman semua. Kegigihan Derek bisa jadi menjadi inspirasi kita semua. Saat ini teman-teman mungkin ya, aduh udahlah. No, pertandingan belum selesai, teman-teman. Pastikan, saya pun sama. Mungkin kita punya tantangan yang sama, tapi semua orang tidak tahu tantangan kita masing-masing. Kita sudah berada di tempat yang tepat, teman-teman. Kita sudah punya orang tua di sini yang sangat tepat. Sponsor Anda, upline Anda, Pak Ernest Prayuda, Ibu Helen, Pak Michael Tampi, Ibu Pipi, Pak Niko, beliau adalah orang yang sayang dengan kita semua. Kita di tempat yang tepat. Teman-teman semua, izinkan saya, ya, kita akan mendengarkan cuplikan video ini. Ya, oke.
Teman-teman mendengarkan? Mas Angga, kedengaran Mas musiknya Mas? Mas Angga monitor Mas? Mas Angga monitor? Bisa mendengarkan Mas? Mas Angga? Halo Mas Angga? Atau mungkin bisa di chat, bisa kedengaran nggak musiknya teman-teman semua? Tidak ada ya? Oke, tidak ada suara ya. Oke, saya coba dulu teman-teman ya. Sabar dulu teman-teman. Iya. Nah, teman-teman semua bagaimana dengan ini teman-teman? Tolong saya minta chatnya, kedengaran nggak suaranya? Ini sudah ada kedengaran? Oke? Oke. Ya teman-teman, akan saya ulangi teman-teman semuanya, agar teman-teman betul bisa menyimak semuanya. Teman-teman semua, ketika teman-teman mau memulai sesuatu, pasti karena sudah memutuskan, tentu dengan semangat yang sangat tinggi, dengan penuh yakinan teman-teman. Teman-teman mempersiapkan semuanya dengan sangat matang. Dan teman-teman di awal-awal ketika memulai pasti punya sebuah keyakinan. Sampai start pun tiba. Teman-teman dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, dan penuh keyakinan bahwa saya pasti bisa. Saya pasti mampu. Teman terus berlari. Karena teman-teman tahu di mana yang akan menjadi tujuan teman-teman semua. Tapi tidak satu orang pun di dunia ini tahu bagaimana takdir ke depan, bagaimana tantangan ke depan, bagaimana kendala yang akan ada ke depannya. Sampai di satu titik, teman-teman pun juga mau tidak mau harus berhadapan dengan yang namanya tantangan. Teman-teman harus menghadapi bagaimana kesulitan. Teman-teman harus berjumpa dengan bagaimana halangan-halangan. Dan teman-teman merasa kesakitan, bahkan kesulitan yang teramat sangat teman-teman. Dan teman-teman melihat, Anda melihat orang-orang, teman-teman Anda sendiri terus jalan di BCD. Mereka bahkan berlari dengan sangat cepat, berlari dengan sangat kencang. Bahkan hanya dalam waktu 2-3 bulan sudah dapat income puluhan juta, berapa bulan kemudian ratusan juta. Dan Anda duduk dengan penuh kecewa. Orang-orang sekitar Anda berusaha untuk menghentikan Anda. Dan karena Anda punya impian yang kuat, punya kekuatan yang sangat besar untuk bagaimana menyelesaikan usaha ini, Anda terus berjalan meskipun dengan penuh kesulitan. Dengan tertatih-tatih orang mengatakan Anda sudah berhenti. Tidak, saya harus selesaikan di sini. Saya harus selesaikan apa yang sudah saya mulai. Teman-teman tenang saja. Karena ada orang-orang yang selalu peduli dengan Anda semua. Siapa? Sponsor Anda. Upline Anda. Dia akan terus menemani Anda di usaha ini. Sampai Anda pun bisa bersama-sama dengan sponsor Anda, bisa bersama dengan upline Anda, berhasil dan menjadi sebuah pahlawan bagi orang-orang yang Anda cintai. Meskipun Anda ketika memulai lagi, berusaha bangkit lagi, Anda masih merasa kesakitan, Anda pun tetap dengan fokus melanjutkan usaha ini. Upline Anda, sponsor Anda, orang yang peduli dengan Anda, mereka paham betul bagaimana mengerti untuk menemani Anda sampai di puncak kesuksesan nanti. Saya pun juga belum bisa menjadi bukti teman-teman, tapi saya yakin dengan kekuatan yang ada dalam diri saya, karena saya punya upline-upline yang handal. Ada Ko David, ada Pak Simon, ada Pak Adi Gunawan, ada Pak Gudarto, ada Pak Dr. Luigi yang selalu menemani kami untuk kami mencapai mendapatkan apa yang kita inginkan. Begitu juga dengan teman-teman semua pasti punya sponsor. Pak, sponsor yang aktif, cari upline-upline Anda. Masih ada upline-upline Anda yang masih aktif. Mereka yang peduli dengan Anda semua. Mereka menggandeng tangan Anda, menemani Anda dengan kesulitan-kesulitan yang Anda miliki. Karena upline tahu bagaimana menemani Anda. Teman-teman semua, kita melihat bersama-sama 11 orang ini sudah menjadi bukti bagi kita, sudah menjadi pembuka jalan bagi kita semua. Mereka, Bapak Dr. Luigi, Bapak Budi Darwin, Bapak Yohanes C, Bapak Adi Adrian, Bapak Dr. Yudi Winata, Ibu Silvi Yulianti, Ibu Novi Carolina, bahkan Bapak Budi Wijaya, Bapak Eka Yanto, dan Ibu Eni Branson dan Ibu Anita sudah menjadi bukti bagi kita. Saya yakin beliau 11 ini
salah satu pasti ada upline Anda, mungkin bahkan lebih dari satu orang menjadi upline Anda. Mereka orang yang benar-benar peduli dengan kita semua, dan mereka sudah membuktikan kepada kita semua ketika mereka bersungguh-sungguh mereka mendapatkan apa yang beliau dapatkan saat ini. Beliau semua adalah contoh untuk kita semua, teman-teman. Kalaupun tidak ada salah satu dari 11 orang tersebut upline Anda, kita pun masih punya Pak Ernest Prayuda, Pak Michael Tampi, Pak Niko Rabusela yang benar-benar peduli dengan kita. Beliau bertiga ini kita sangat bersyukur sekali, teman-teman. Percaya saja. Teman-teman misalnya mencoba divisi yang lain belum tentu mendapatkan family keluarga seperti ini, teman-teman. Teman-teman semua, mari kita selesaikan apa yang sudah kita mulai, teman-teman. Teman-teman, mohon maaf ketika ada kalimat dan kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Sekali lagi mohon maaf teman-teman semua. Grow and contribute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. I love you all. Terima kasih Mas Angga.